Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul kembali. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan setiap perkataan dari firman-Mu yang kami baca pada hari ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupan dan aktivitas kami hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam renungan harian. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023. Saudara, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yeremia pasal 23, 24, dan 25. Hari ini kita fokus kepada pasal 25. Judul kita adalah Diingatkan Tetapi Tidak Berubah. Saudara, kitab Yeremia memperlihatkan betapa panjang sabarnya Tuhan itu terhadap umat Israel. Di pasal 25 ayat 3 dituliskan bahwa Yeremia telah 23 tahun lamanya menyampaikan firman Tuhan secara terus-menerus kepada umat Israel agar umat bertobat kepada Tuhan dari tingkah laku mereka yang jahat. Dan bukan saja melalui Nabi Yeremia pesan tersebut disampaikan, tetapi juga Tuhan secara terus-menerus mengutus semua hamba-hambanya, yakni nabi-nabinya. Tetapi umat Israel tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan. Padahal masih ada kesempatan bagi mereka untuk tidak menerima hukuman dan murka Allah jika mereka mau bertobat. Jika mereka bertobat, mereka akan tetap diam di negeri mereka, di ayat 5 dikatakan. Tetapi mereka tidak mau bertobat, bahkan lebih lagi menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan malapetaka dan melepaskan mereka untuk ditumpas oleh Babel, yang ketika itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar di ayat 9. Mereka akan dibuang dan diangkut ke Babel sebagai tawanan selama kurun waktu 70 tahun. Di dalam pasal 25 ayat 11. Tuhan akan melenyapkan dari Yehuda di dalam ayat 10. Yang pertama, suara kegirangan dan sukacita. Artinya tidak ada tawaria dan kesukaan. Lalu juga Tuhan akan melenyapkan dari Yehuda suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Artinya tidak ada kebahagiaan dalam pernikahan. Tuhan juga akan melenyapkan dari Yehuda bunyi batu kilangan. Artinya tidak ada persediaan. Dan selanjutnya Tuhan akan melenyapkan dari Yehuda cahaya pelita. Artinya tidak ada aktivitas di tanah Yehuda. Padahal sekitar 120 tahun sebelumnya, Yehuda telah melihat bagaimana Israel Utara dibuang ke Asyur karena kejahatannya dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membangkitkan kerajaan Asyur untuk merampas dan menduduki Samaria serta mengangkut rakyat Israel Utara ke Asyur sebagai tawanan. Namun Yehuda tidak mau bertobat, malah melakukan kejahatan yang lebih besar ketika Manasye menjadi raja atas Yehuda. Allah juga telah memperingatkan Yehuda akan penghukuman dan malapetaka yang akan dihadapi mereka. Namun mereka tidak juga bertobat, sehingga mereka dibuang. Nah, setelah Raja Yosia wafat, maka raja-raja selanjutnya tidak ada yang benar. Dan ketika Raja Yoyakim memerintah, maka majulah Raja Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem. Nebukadnezar telah dinubuatkan oleh Yeremia sebagai hamba Tuhan yang akan melakukan penumpasan atas kaum Yehuda dan bangsa-bangsa lainnya. Di dalam pasal 25 ayat 9. Mari kita perhatikan
Yang pertama, saudara, ketika umat Tuhan telah diingatkan terus-menerus melalui nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan, tetapi tidak pernah mau berubah dan bertobat, maka kemurahan Tuhan pun telah diangkat. Itu sebabnya tidak ada lagi raja yang baik setelah Raja Yosia. Kesempatan telah berakhir dan hari Tuhan telah tiba. Ketika hari Tuhan tiba, sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Yang ada adalah kengerian karena murka Tuhan telah dicurahkan. Yang kedua, saudara, ketika orang tidak lagi mengindahkan penghakiman Tuhan melalui perkataannya, maka ia akan mengalami penghakiman melalui tangan Tuhan. Mereka akan mendengar suara cambukan karena tidak mau mendengar perkataannya. Yang ketiga, saudara, jika orang tidak mau menerima utusan dari kasih Tuhan untuk bertobat, maka Tuhan akan mengirimkan kepadanya utusan dari murka Tuhan. Dengan cara apapun Allah akan dimuliakan dan ia akan menunjukkan kepada manusia bahwa ia adalah Tuhan. Nebukadnezar adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mengoreksi umatnya. Meskipun ia sendiri tidak sadar bahwa ia sedang melaksanakan rancangan Tuhan. Ia berpikir ia sedang melakukan keinginan hatinya. Yang keempat, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya dan apa yang difirmankannya. Ketika Tuhan membebaskan umat Israel dari Mesir dan membuat mereka menjadi satu bangsa yang besar dan memberikan tanah perjanjian kepada mereka, ia telah berpesan di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-62 sampai 65. Apa pesan itu? Yang pertama, Tuhan akan mencabut dari tanah Kanaan, dari tanah kemana mereka telah menduduki. Yang kedua, Tuhan akan menyerahkan mereka ke antara segala bangsa dan mereka akan beribadah kepada kayu dan batu. Yang ketiga, mereka tidak akan mendapat ketenteraman dan tidak ada tempat berjejak bagi telapak kaki mereka. Yang keempat, mereka akan diberi hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Yang kelima, hidup mereka akan terkatung-katung dan penuh khawatir. Yang keenam, mereka akan menawarkan diri menjadi budak, tetapi tidak ada pembeli. Perenungan kita hari ini, Tuhan adalah penyabar, tetapi ia tidak mau umatnya binasa. Sebab itu, ia akan melakukan berbagai cara untuk menyadarkan umatnya dari kejahatan mereka, termasuk melalui penderitaan. Berbahagialah mereka yang segera bertobat jika diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan begitu sabar. Tuhan begitu penuh kasih dan sayang. Engkau tidak mau membiarkan kami binasa. Sebab itu Engkau mengutus orang-orang yang Engkau pakai untuk menyadarkan umat-Mu. Dan Tuhan, kalau sekarang yang mendengarkan kami disadarkan oleh firman-Mu, biarlah Roh Kudus jamah setiap hati. Biarlah setiap kami yang menerima teguran saat ini boleh bertobat sebelum penghukuman Tuhan, murka Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih untuk teguran-Mu yang indah. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri untuk kami bisa bertobat. Terima kasih, Bapak. Kami mau ikut, kami mau taat kepada Tuhan. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Shalom.